Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ahmad Barunafi dari Teknik Otomasi 5C. Kali ini saya akan membahas hasil dari tugas optimasi sistem, yakni studi kasus optimasi pembangkit listrik dengan metode Lagrange dan PSO menggunakan MATLAB. Berikut merupakan penjelasannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait tentang hasil perhitungan EAS optimasi sistem. Untuk yang pertama, ini merupakan perhitungan manual menggunakan metode Lagrange multiplier, di mana kita mencari nilai terbaik dari setiap pembangkit menggunakan nilai lambda. Untuk soal pertama, apabila total beban yang harus disuplai oleh keempat pembangkit adalah 1200 MW, maka berapa nilai ekonomis dari pembangkit 1, 2, 3, dan 4. Dalam soal diketahui yakni pertama input output karakteristik power plant, dan yang kedua ini fuel cost, yang mana masing-masing power plant memiliki fuel cost yang berbeda-beda. Jadi pertama kita kalikan terlebih dahulu nilai fuel cost dengan nilai input output karakteristik power plant. Setelah kita kalikan dan kita menemukan hasilnya, langkah berikutnya yaitu kita menurunkan fungsi dari hasil perkalian dengan fuel cost, yang mana untuk contohnya yang di sini untuk F1 yakni turunan dari 180 plus 6,72 dikali P1 plus 0,002 dikali P1 kuadrat, yang mana hasilnya adalah 6,72 plus 0,004 P1 sama dengan lambda. Berikutnya juga kita lakukan untuk menurunkan fungsi pembangkit untuk F1, untuk F2, F3, dan F4. Lalu berikutnya kita mencari nilai lambda, yang dimana caranya itu kita menyamakan variabel dari P menjadi 1. Karena di sini nilai P-nya masing-masing F berbeda, maka kita samakan dengan cara membagi dengan nilai P-nya. Jadi untuk F1 nilai P-nya adalah 0,004, maka kita bagi dengan nilai yang sama, yakni 0,004, dan didapat hasil 1680 plus P1 sama dengan 250 lambda. Kita lakukan juga untuk F2, F3, dan F4. Setelah kita menemui nilai lambda, kemudian kita mencari nilai lambda berapa. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan semua hasil dari perhitungan sebelumnya. Kita masukkan 1680 plus P1 sama dengan 250, 413,5802 plus P2 sama dengan 60,518 lambda, 1500 plus P3 sama dengan 222,222 lambda, dan yang terakhir 1680 plus P4 sama dengan 250 lambda, dan hasilnya yakni 5273,5802 plus 1200 sama dengan 782,74. Angka 1200 ini kita dapat dari total yang harus disuplai oleh keempat pembangkit, yakni 1200 MW, dan didapat nilai lambda yakni 8,27041. Lalu berikutnya kita masukkan nilai lambda ke persamaan turunan dari pembangkit 1, 2, 3, dan 4, yang kita dapatkan nilai dari P1 sama dengan 387,6025, dan pembangkit 2 kita dapat nilai P2 87,05515, dan pembangkit 3 kita dapat nilai P3 337,8688, dan pembangkit keempat kita dapat nilai P4 387,6025. Lalu kita jumlahkan apakah P1, P2, P3, P4 hasilnya 1200, dan ternyata hasilnya 1200,12 MW. Terdapat error sekitar 0,12 MW, tapi saya rasa ini dapat dimaklumi karena errornya tidak terlalu besar. Lalu kita substitusikan nilai P ke dalam persamaan, dan didapat nilai F1 3085,1602, F2 1401,41727, dan F3
2903,17165 dan nilai F4 3085,1602 dan di total nilainya adalah 10.474,90932 R per jam atau dolar per jam. Lalu untuk soal nomor 2, untuk soalnya sama seperti soal pertama, yang membedakannya adalah nilai input output karakteristik power plant, dan di soal nomor 2 terdapat minimum dan maksimum dari pembangkit listrik yang dapat disuplai. Jadi apabila pembangkitnya over atau mungkin kurang, maka tidak bisa karena harus disetting ke nilai minimal dan nilai maksimal. Untuk soalnya apabila total beban yang harus disuplai adalah 1200 MW, maka berapa nilai pengoperasian paling ekonomis untuk pembangkit 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan terlebih dahulu dengan nilai R per MBTU, yakni F1 kali P1 sama dengan H1 kali 0,8 karena RMBTU nya 0,8 dan didapat hasil 408 plus 5,76 dikali P1 ditambah 0,001138 P1 kuadrat. Kita lakukan perhitungan juga untuk F2, F3, dan F4. Setelah kita mendapatkan nilai harga bahan bakarnya, kemudian kita turunkan, yakni menjadi turunan pertama, yakni menjadi 5,76 plus 0,002272 P1 sama dengan lambda. Kita lakukan juga untuk turunan F2, F3, dan juga F4. Lalu setelah kita mendapatkan nilai turunan pertama dari fungsi F1, F2, F3, F4, kemudian kita menghitung nilai dari lambda dengan cara kita menjumlahkan semuanya dan didapat nilai lambda adalah 7,1493. Berikutnya kita masukkan nilai dari lambda ke dalam persamaan. Untuk pembangkit 1, setelah kita substitusikan, ternyata hasilnya melebihi dari kapasitas maksimum. Hasil P1 sama dengan 611,4876 MW, sedangkan untuk nilai kapasitasnya ada di 600 MW. Jadi kita setting pembangkit 1 ke nilai maksimum dan kemudian kita lakukan perbaikan nilai lambda, yakni P1 plus P2 plus P3 plus P4 sama dengan 1200. Hasilnya 600 plus P1, P2, P3, P4 sama dengan 1200. 600 pindah ruas, jadi sisa P1, P2, P3, dan P4 sama dengan 600 MW. Lalu kita masukkan persamaan dari turunannya, persamaan lambdanya, dan kita dapat hasil lambda yang baru adalah 7,163. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan kedua, ke pembangkit 2, dan ternyata di sini overload lagi, yakni nilai P2 sama dengan 614,13844. Sedangkan nilai maksimal P2 adalah 400. Maka kita perlu melakukan perbaikan nilai lambda lagi, yakni P1 plus P2 600 plus 400 sama 1200 dikurangi 1000, nilainya adalah 200. Jadi total P3 dan P4 harus bernilai 200. Kita masukkan fungsi lambda dari P3 dan P4. Lalu kita dapat nilai lambda sebesar 7,62126. Kita masukkan nilai lambdanya dan didapat nilai P3 sama dengan 51,6. Ini masih dalam batas lingkup, yakni 50, dan untuk nilai P4 sama dengan 148,33099 dan ini masih dapat di nilai lingkup. Jadi total dayanya adalah 1199,930,099 MW. Ini juga terdapat error, tapi errornya sangat kecil, yakni sekitar 0,7 sekian, dan ini masih dapat ditoleransi. Dan untuk biaya totalnya kita substitusikan nilai P ke dalam persamaan F1, F2, dan F3, F4, dan kita dapat nilai total yakni 8.966,87 R per hour. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program PSO yang saya gunakan di MATLAB untuk menyelesaikan efisiensi pembangkit listrik. Untuk yang ini merupakan untuk program MATLAB untuk soal yang pertama. Yang pertama kita deklarasi terlebih dahulu nilai W, C1, dan C2.
Lalu jumlah populasinya kita masukkan 35 dan jumlah variabel kita masukkan 4, yaitu untuk F1, F2, F3 dan F4. Untuk iterasi maksimum saya gunakan 1000 dan untuk nilai X, V saya gunakan nilai random. Jadi untuk tiap iterasi akan berbeda, dan jumlah populasi dikali jumlah variabel dikali 200 agar nilainya tidak terlalu kecil. Lalu untuk data PBase fitness ini merupakan jumlah populasi dikali 1,6 dan data GBase zeros iterasi maksimum 1. Iterasinya mulai dari 0. Ketika iterasi kurang dari iterasi maksimum, maka iterasi akan terus berjumlah hingga mencapai iterasi maksimum. Untuk nilai P2 saya dapat dari X, I, 1 dan P3 X, I, 2 dan P4 XI, 3 dan P1 sama dengan 1200 min P1, P2, P3, P4. Untuk nilai ini saya simpan di file lainnya yang akan saya masukkan juga nanti. Dan untuk total biaya kita dapat dari sini. Lalu kemudian ini merupakan fungsi untuk mencari data PBase fitness. Dan untuk R1, R2 nya kita gunakan random juga. Jadi untuk bagian selanjutnya, bagian figur, kita akan untuk X label kita ganti dengan H2 dan Y label kita ganti dengan H3. Untuk Z label kita ganti dengan H4, grid on, fish 35 dan 30 N. Lalu ini untuk hasil display dari hasil MATLAB-nya apabila telah diselesaikan perhitungan. Ini terdapat P1, P2, P3, P4, nilai H1, H2 hingga H4 dan nilai F. Lalu kita hitung juga untuk total biayanya. Di sini akan memprint F1, F4, H1 sampai H4 dan F1 sampai F4. Lalu di sini akan menghitung juga untuk total daya yang digunakan dan targetnya berapa, lalu dihitung error juga. Lalu untuk bagian ketiga ini untuk bagian mencari nilai fitness terbaik atau nilai pembayaran paling murah. Dan ini untuk program MATLAB untuk soal nomor 2 sebenarnya cukup mirip. Yang membedakannya hanya di bagian nilai X1, X2, X3. Yang mana karena soal nomor 2 memiliki batas minimum dan batas maksimum, jadi kita deklarasikan juga di sini. Jadi di bagian P min sama dengan 150, 50, 50, 50 dan P maksimal 600, 400, 200 dan 350. Untuk jumlah iterasinya kita tetap menggunakan 1200. Jadi ketika iterasi belum mencapai 200, maka akan terus mengiterasi hingga mencapai nilai maksimal. Untuk P1 sendiri kita dapat nilai dari PD yakni 1200 dikurangi nilai P2, P3 dan P4. Untuk fungsi biaya pembangkit batas ini merupakan file di mana soalnya disimpan, yakni untuk nilai P1, P2, P3 dan P4. Dan ini fungsi apabila hasil iterasi kurang dari nilai P min, maka diset ke P min, dan apabila hasil iterasi melebihi P maksimal maka akan diset ke maksimal. Begitu juga untuk P3 dan P4. Lalu ini untuk bagian untuk mengeprint nilai dari hasil perhitungan. Dan ini merupakan hasil percobaan MATLAB. Di bagian sini untuk di bagian figurnya didapat nilai X1 sama dengan didapat nilai X2 sama dengan 86, nilai X3 sama dengan 337 dan nilai F4 sebesar 387. Dan untuk hasil biaya pembangkitnya didapat nilai di sekitar 10.466. 10.467,8. Dan untuk hasil iterasi P1 senilai 381,6017 MW, P2 senilai 86,9285, P3 senilai 337,8682 dan P4 senilai 387,6017.
Untuk harga F1 sebesar 3085,1535 dan untuk F2 1400,0818, nilai F3 289,4585 dan nilai F4 3085,1532 dan total biayanya adalah 10.467. Lalu ini untuk iterasi kedua. Iterasi kedua ternyata 1000 iterasi belum cukup hingga mencapai nilai maksimum. Namun di sini untuk nilainya sudah hampir mendekati, yakni untuk F2 P2-nya sebesar 400, P3-nya sebesar 51 dan P4-nya sebesar 148. Dan hasil perhitungan biaya pembangkitnya, nilai dari biayanya adalah 8.966. Untuk hasil iterasi pembangkit 2, hasil P1 sama dengan 600, P2 sama dengan 400, P4 sama dengan 51, P4 sama dengan 158. Untuk harga F1 sebesar 4.272,96 dan untuk F2-nya 2.632,28 dan F3 sebesar 450,8136 dan nilai F4 sebesar 1610,8156 dan total biayanya adalah 8.966,8692 R per hours. Lalu untuk perbandingan metode Lagrange multiplier dengan PSO MATLAB, di sini untuk nilai PSO MATLAB dan untuk perhitungan Lagrange multiplier cukup mirip, di mana P1 PSO MATLAB sebesar 387,6017 dan perhitungan Lagrange multiplier untuk P1 adalah 387,6625 MW. Terdapat selisih, tapi selisihnya sangat kecil sehingga dapat dimaklumi. Dan untuk nilai lainnya juga cukup mirip, hanya terjadi error beberapa persen saja. Dan untuk biaya bahan bakar di sini juga cukup mirip. Kita ambil contoh di bagian F3. F3 biaya PSO sebesar 2.897,4585 R per jam. Dan untuk di bagian perhitungan Lagrange multiplier F3 2903,17165 R per jam. Hasilnya ya cukup mirip, hanya selisih sekitar 5 R per jam atau 5 dolar per jam. Dengan total biaya juga cukup mirip, hanya selisih sekitar 7 dolar per jam. Dan untuk nilai soal kedua di bagian PSO MATLAB untuk total dayanya 1200 dan untuk nilai P1, P2, P3, P4 nilainya cukup mirip, hanya di bagian koma saja yang berbeda. Dan untuk harganya pun juga terbilang cukup mirip. Total biaya PSO MATLAB sebesar 8.966,8692 dan untuk Lagrange multiplier sebesar 8.966,87 R per jam. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kedua metode menghasilkan nilai output yang hampir mirip, hanya berbeda di bagian koma saja. Ini bisa terjadi karena mungkin di bagian MATLAB pengambilan angka di belakang koma berbeda dengan pengambilan angka di belakang koma saya ketika menggunakan perhitungan manual. Namun untuk cara keseluruhan lebih efektif menggunakan PSO karena menghemat waktu. Namun untuk keakuratan bisa digunakan cross check menggunakan Lagrange multiplier karena kita menghitung sendiri, jadi kita tahu bagaimana cara nilai ini didapat dari mana, kita tahu nilainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.